Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andria di Beauty Spontan. Ada 1000 orang di belakang nih nontonin tamu spesial aku hari ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Umi Query. Spontan ya, bener ya. Malah harusnya ada juga ya temennya yang di film lain itu ya. Oh iya, betul. Nah, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Kak Umi di program kita tentang beauty. Tapi kali ini Kak Umi itu nggak cuma ngobrolin beauty, Ya. Dia hari ini mau sharing juga. Jadi ngapain sih Kak main ke podcast aku hari ini? Coba spill dikit dong. Aku mau main karena aku punya film baru. Oh iya, kira mau main dandan-dandanan hari ini. Dandan-dandan juga boleh sih. Tapi promo juga boleh ya. Promo boleh dong, seperti di bajunya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, boleh sedikit spill aja. apanya tentang ceritanya Kak atau? Uminya deh, iya boleh deh secara garis besar Apa? cerita tentang apa dan Kak Umi di situ berperan sebagai apa? Kalau filmnya sendiri ini adalah film yang apa ya? Ada sosok perempuan yang begitu kuat, namanya Amira. Bagaimana dia bisa survive dengan kehidupannya, banyak segala ujian yang datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Mungkin pengen nyerah, tapi mungkin dia juga punya cara lain dan alasan tersendiri untuk tidak menyerah akan hal itu gitu. Di sini juga menjadikan Amira bagaimana dia kuat dan bisa self love kepada dirinya dan bisa kembali kepada Tuhan. Di film ini sangat menceritakan seperti itu. Itu agak deep sih menurut aku sih Kak, dan ini patut, mau nangis dengarnya. Panggilan aku Rece Kak, Oke. Rezi cengeng. Kalau Kak Umi apa panggilannya lo? Enggak ya, salah. Oke, kalau Kak Umi jadi apa di sini? Aku berperan sebagai Ica di Ya. sini, seorang janda dan sahabatnya Amira Oke. yang sangat menguatkan Amira, yang kayaknya megangin Amira buat kuat, lo bisa bikin Amira percaya bahwa di dunia ini nggak bisa nyerah Amira gitu. Semuanya bakalan mau ada masalah yang gedebak-debuk kayak gimana, tapi semuanya tetap harus jalan gitu. Waktu tuh selalu berputar, jadi lo harus tetap move on, lo harus bisa berdamai dengan semuanya. Tapi biasanya Kak, Ica di sana justru mereka mental lebih kuat karena biasanya mereka kejedotnya tuh udah lebih Iya, jadi kayak dia udah jatuh prosesnya, duluan. betul. Bener. Nah itu Kak Umi gimana cara untuk mendalaminya gitu Karakternya? ya? Kan secara ya bukan janda, terus ya cara untuk memotivasi kan beda-beda ya. Secara kalau secara karakter yang kita lihat kan happy, ceria gitu. Apa di situ juga jadi sosok seperti itu atau ada perbedaan karakter? Lumayan ada perbedaan karakter dari Umi dan Ica. Kalau Umi tuh lebih jauh sensitif. Umi tuh jauh lebih sangat melankolis sebenarnya. Terus dia sangat emosional dengan perasaan, mau itu sedih, mau itu happy, mau itu marah dan yang lain-lain. Tapi persamaannya juga kalau Umi dan Ica, persamaannya menjadi sahabat yang selalu ada untuk sahabatnya gitu. Yang gimana dia nge-support temennya, bagaimana caranya dia narik temennya buat kayaknya udah kejauhan nih gitu. Ayo balik gitu. Mungkin kesamaannya itu kali ya. Tapi kalau Ica sendiri, Ica seorang janda yang mungkin jauh lebih kuat, jauh lebih tough, dia jauh lebih kayak ya udahlah mau masalahnya apa juga ya udah jalanin aja, move on aja, kita cari yang baru aja gitu. Kalau Ica kayaknya seperti itu. Seperti itu. Nah berarti kalau di dunia nyata, apa beauty space item kakak sebagai kalau misalnya ada ini, oke, I'm ready to go gitu. Karena sekarang ya para lovers, kalau jujur aku lihat kaum itu sekarang sangat Apa itu? cantik sekali. Dan ini nggak peres ya, auranya Makasih tuh ya. terlihat sangat happy. Walaupun kita syuting pagi banget loh, ya kan? Tapi ya jujur ya, ini no makeup look, jadi terlihat sangat Aku nggak makeup hari natural. ini. Oh iya Nggak kak. makeup, aku cuma pakai lipstick.
Tuh. doang. Oke, berarti spill dikit Kak. Apa? Pokoknya harus ada itu kemana-mana. Oke, jalan aja yuk gitu. Kayaknya alis dan lipstick dan parfum. Oke. Jadi kayaknya 3 antara item itu. lip tint kali ya, lip tint. Oke. Aku seringnya pakai lip tint. Jadi alis, lip tint dan parfum. Langsung. Jadi nggak mandi nggak masalah. Yang penting wangi aja gitu. Walaupun ada. Nah kan nggak kelihatan nih daki-daki di sini. Makanya saya tutupin. Ada kenapa pakai cardigan sih? Iya, udah numpuk. Kagak mandi. Bener-bener. Tapi bener sih, itu juga salah satu cara. Yang penting nyemprot aja. Tapi kalau parfum. aku harus wangi soalnya aku nggak bisa bau. Bener sih. Jadi aku juga nggak suka sama, apalagi nanti kalau jadi pasanganku Wah, orangnya gitu. bawang ya, Ya, jadi kayak pengennya bener. wangi juga gitu. Nah, salah satu syarat kalian para laki-laki jangan bau. Ya jangan dah. Ntar gue semprot Stella, ketek lo. Stella jeruk kayak angkot. Jangan ya. Nah, kalau udah wangi pasti nanti minimal nengok 2 kali deh Umi deh. Aduh aku suka banget sama orang wangi, suka banget. Sama gitu. lagi. Jadi itu Iya. kayak nilai plus ya. Iya kayak kalau orang udah datang terus, wah wangi banget nih orang gitu, tuh aku udah kayak oke 1 poin. Oke, abis itu sisanya ya tinggal Iya. nanti ditanya lagi sama Uminya. Oke, berarti kalau dari situ selain 3 item itu kan kaum ini pasti juga selain sebagai Ica nih kan pasti belajar karakter itu ya gitu dengan perbedaan karakter. Nah, apa yang ngebuat caranya tuh bisa tiba-tiba bisa jadi si Ica itu? Apa ya? Aku tuh pernah dapat acting coach Om Rosa waktu di film sebelumnya. Yeah. Dan kalau di film ini acting coach aku Kak Ben Bening. Tapi sama-sama mengajarkan seperti ini, kayak apapun yang dikenakan oleh karakter kita itu udah bukan kita. Dari jilbabnya Ica, dari bagaimana baju yang stylenya Ica itu sangat berbeda dengan Umi, 100% beda gitu. Jadi cara dia gesturnya, dari dia bagaimana ngerapihin hijabnya, bagaimana itu kan semuanya pasti beda. Dan itu yang kayaknya akan aku kulik dan aku pelajarin. Lumayan susah karena aku bukan orang yang pakai hijab sebelumnya, dan bukan hijab rapih yang kayak Amira mungkin atau Amel yang mungkin mereka sudah pernah berperan menjadi dengan seorang hijab itu, berpakai jadi mungkin hijab lebih natural. Iya. Ini kayak ngerti gitu bagaimana gesturnya betul. dan ngomongnya gitu. Kalau aku kan ini pertama kalinya, jadi masih ngulik kayak gimana ya gitu. Oh ternyata kalau orang pakai hijab tuh lebih kontrol ya, lebih nggak boleh kayak kita yang mungkin ya udah urakan aja gini, santai aja gitu. Nggak bisa itu ya gitu. Jadi ada rules terselubung yang kayak ketika pakai langsung jadi Ica gitu ya. Soalnya kayak menurut aku tuh orang yang pakai jilbab tuh bener-bener sudah bukan hanya menutup kepala tapi benar-benar menutup hatinya gitu. Bukan menutup hati dalam konotasi jelek ya, tapi kayak udah siap untuk menyelimuti hatinya gitu, untuk bisa adem dari hatinya juga. Setuju lagi. Nah, berarti kalau dari situ kan Kak Ica kan ini Kak Ica kan jadinya kita jadi ngobrol sama Kak Ica nih, bukan sama Kak Umi. Nah, jadi Kak Umi tuh di situ berarti kan jadi Ica itu kan berhijab dan itu perdana segala macam. Kan itu pasti ada rasa insecure juga ya. Pasti ya kayak pertama kali berhijab, kayak aku aja misalnya kayak aku nggak diponi kayak aku merasa gendut banget gitu. Kayak ada insecure sebagai perempuan gitu. Apalagi misalnya kayak aku sempat baca juga, sempat kecelakaan motor, terus sempat ya insecure dengan badan yang Kak Ica gitu, Kak Umi gitu. Nah itu gimana caranya untuk self love Kak? Karena kalau di film kan natural banget ya, sangat terlihat dan nggak ada tuh yang namanya filter apa gitu, ya udah aja gitu. Nah itu gimana cara untuk self love itu? Memotivasi diri lah. Dari akunya atau dari Icanya? Untuk Aminya. Kalau aku tuh di peran tuh mau sejelek apapun atau kayaknya kok kayak nggak cakep ya gue ya gitu tuh. Tapi balik lagi itu karakternya gitu. Jadi mungkin memang yang dilihat bukan dari cakep dan apanya, tapi bagaimana
karakternya itu bisa tumbuh gitu, bagaimana karakternya bisa terlihat bahwa oh yang Ica tuh kayak gini ya. Kalau di film ini aku bener-bener kayak make up no make up, terus gak ada pakai bulu mata kayak gini gitu. Terus gak boleh lipstiknya merah sedikit dan yang lain-lain. Itu kan kayak bukan Umi banget. Gatel banget pengen kayak boleh merah nggak gitu, boleh agak kayak ganggu gitu ya deh, di kamera gitu. rasanya. Tapi nggak bisa, itu karakter. Nanti next filmnya juga aku nggak bisa untuk kayak gini aja boleh nggak biar gue cakep, itu nggak bisa. Nah itu gimana caranya? Mental kan? Iya, mental ya. Dan aku ngerasa kayak in real life sama yang ada di situ kan nggak sama. Jadinya self love-nya jadi apalagi misalkan aku punya gebetan atau aku punya pasangan. Pasti pengen cantik selalu. Selalu pengen cantik selalu kan, tapi aku udah nggak ada di situ lagi. Posisinya udah nggak di situ. Mungkin dulu menjadi seorang Umi yang kayak gitu, yang kayak mikirin, kamu nggak usah nonton, di situ aku jelek gitu. Tapi kalau sekarang nonton aja, biar aku juga tahu dia suka atau enggak sama aku dengan karakter aku yang seperti itu sama in real life. Udah bisa menerima diri sendiri. Iya, jujur sudah sangat bisa menerima diri sendiri. Kalau boleh tahu triggernya apa Kak? Maksudnya apa sih ada momen kita kayak oke, ya udah kayak aku gitu ya. Misalnya contohnya sedikit cerita kan, basicnya tadinya aku kan makeup artist, terus aku juga personal color analyst. Nah terus dari situ tuh aku punya campaign Kak, namanya Makeup for Healing. Yes. Jadi aku ngerasa, oh ternyata makeup itu jadi salah satu cara bentuk self love loh. Oke. Healingnya yang menurut aku tuh ya bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Nah, itu jadi titik balik kayak oh ternyata kalau kita ada sedih atau depresi atau apapun itu ya self love aja dulu. Oke. Ketika kita bahagia diri sendiri, abis itu ya otomatis pasti orang lain akan bahagia juga gitu. Sesimpel itu sih menurut aku gitu. Kalau dari Kaumi, acting itu termasuk juga atau mungkin ada momen apa gitu yang oh ya udah kayaknya ya udah terima diri sendiri. Gitu. Oke. Titik balik aku untuk bisa menerima diriku sendiri di saat aku putus sama mantanku sebelumnya. Kita 5 years bersama tapi udah selesai. Jadi di situ titik balik dimana aku merasa bahwa aku kehilangan begitu besar seseorang, tapi aku menemukan diriku kembali. Gitu. Jadi sekarang dan kemarin-kemarin lagi nyusun semua puzzle yang hilang dari yang sebelumnya, sampai aku merasa diriku penuh baru bisa untuk diberikan kepada orang lain. Terus kalau untuk healingnya sendiri, pekerjaanku sangat membuat aku healing. Aku sudah mencoba untuk keluar negeri, aku sudah mencoba untuk jalan-jalan ke Bali, kemanapun, tapi ternyata healingku adalah kerja. Ngelawak tuh adalah healingku banget. Bisa bikin orang ketawa tuh, itu ngebuat aku bahagia jadi ngerasa balik gitu. Iya, bahagia dan full di hatiku gitu. Ternyata itu titik balik ya. Mau aku sejauh apapun, kayaknya healingku ternyata di situ, dan healingku bisa sholat dan bersujud untuk ceritain semuanya kepada Allah. Coba tepuk tangan dulu dong. Ini aku tuh ngelawak aja loh, isinya mah deep banget aku nih. Tapi ini para lovers mungkin bisa jadi salah satu contoh gitu kalau apapun itu pasti bisa terlewati. Betul. Kalau gimana caranya kita mengenali dulu diri sendiri, jangan takut untuk melewati berbagai macam cobaan yang ada di hidup. Nah kalau Kak Umi contohnya dia lebih memilih untuk tertawa bersama dengan para lovers. Iya, maksudnya betul. berusaha untuk membahagiakan diri sendiri dengan cara ya berakting, dengan cara ya kalau happy ya pasti orang lain juga happy gitu, dan balik lagi ke diri sendiri gitu. Terlihat sekali gitu. Jadi di sini intinya adalah jangan pernah untuk mengalah atau untuk kalah dengan pikiran sendiri, karena Umi bisa sampai ada di sekarang ini ya karena pilihannya sendiri. Benar. Ya, dan balik lagi kenapa ada Assalamualaikum Baitullah, mungkin ada puzzle-nya. Ya. Benar nggak Kak? Betul. Mungkin ini juga jadi titik balik aku buat kayaknya harus jauh lebih kuat ya gitu. Sosoknya Amira, karakternya Amira juga bikin aku ternyata emang hidup tuh di jalan itu loh, mau ada masalah kayak gimana, emang semuanya tetap harus dijalanin, mau sesakit apapun, mau nangis kayak gimana pun. Dan aku merasa di diriku yang sekarang dan Amira yang aku lihat di karakternya ini adalah
mau sebesar apapun masalahnya, kalau mau nangis, nangis aja dulu. Selesain semuanya. Apapun yang kita rasain itu semuanya valid. Mau nangis, mau hancur, mau sakit dulu, itu semuanya rasain sampai punya karakter baru gitu di dalam diri kita yang akhirnya menjadi seorang yang ikhlas, belajar menjadi seorang yang let it go, move on. Itu dia tipsnya para lovers. Nah berarti ada nggak kan ketika lagi proses ini ya Fumi, terus ketika syuting ini gitu, ada nggak sih momen yang kayak ya ampun ini gue banget nih, ada nggak di syuting si Assalamualaikum Baitullah ini, ada nggak momen itu Kak? Di adegan apa? Kalau boleh spill sedikit, atau adegan apa deh, jadi biar para lovers bisa nonton. Yang kayaknya ini Umi banget nih gitu. Dulu sebelum syuting tuh ini filmnya nggak relate ya sama aku. Tapi pas syuting, pas ini promo, kata aku nggak mau nonton. Soalnya kemarin pas press con dan kita diliatin trailernya, aku nangis karena susah banget menjadi seorang yang ikhlas tuh susah. Ya walaupun memang hadiahnya surga dari Allah tuh, tapi itu yang nggak sebagai manusia itu susah banget gitu. Dibilang ikhlas kayaknya manusia tuh nggak akan lama ikhlasnya, tapi melupakan mungkin iya gitu. Jadi film ini mungkin sangat mengajarkan seseorang, dan banyak sekali Amira di luar sana. Mungkin Amira, Ica, Bara, Amel, Raihan, Pram mungkin di luar sana banyak sekali peran yang seperti itu. Tapi sosoknya Amira yang selalu bikin aku belajar bahwa walaupun kita sendirian, tapi yang bisa berdiri, walaupun kita sendiri, nggak apa-apa sendiri, walaupun berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi sangat kuat Amira dan peran-peran yang lainnya. Kalau untuk karakter Ica, satu kata untuk karakter Ica. Kocak aja gitu, kayak dia tuh, Ica tuh kayaknya sangat udah berdamai dengan segala masalahnya ya gitu, jadi bisa tertawa aja dengan masalahnya, kayak ya udah kocak aja, kocak. Kemarin kayaknya udah apa Amira kita happy aja gitu, kayaknya Ica tuh kayak gitu. Beda sama Umi ya, kalau Umi tuh lebih kayak aku sedih banget loh, aku belum bisa gitu, Pusing banget gitu. Nah, Umi tuh gitu, tapi kalau Ica kayaknya lebih dramatis dulu gitu. Iya benar. Gitu. Nah tapi itu fase kali ya Kak. Maksudnya aku juga ngerasain pada akhirnya, ya kenapa aku juga ada di sini juga pasti melewati banyak hal. Betul dan ada sekali. Kenapanya kita ngobrol di sini gitu. Bener. Jadi ya aku belajar mungkin dari Ica juga, kenapa dia kocak. Ya dia udah melewati itu, jadi dia menertawakan kesedihan gitu. Dan sebenarnya itu salah satu kunci penting juga ya untuk para lovers. Kalau misalnya lagi ada masalah atau lagi pengen self love, ya udah ketawa aja dulu. Betul. Diketawain aja kayak ya ilah gitu. Dan menurut aku ya harus punya safe space, harus punya teman untuk bisa. Tapi teman yang benar-benar baik ya. Nah, dan untungnya, untungnya aku dikelilingi sama teman-temanku yang sangat suportif. Aku salah dibilang salah, aku benar dibilang benar. Bukan karena aku teman jadi dia nggak enak untuk bisa ngomong itu ke aku, tapi aku punya teman yang sangat suportif buat lu nggak gitu Mi, itu salah. Pada akhirnya aku punya sudut pandang lain yang kayak jadi belajar lagi. Dan itu menurutku kita kan sebagai manusia itu pasti rapuh banget ya. Pengennya kayaknya udahan aja, atau kayak amit-amitnya pengennya bunuh diri aja deh gitu. Tapi kalau kita punya sesuatu atau seseorang yang bisa menguatkan kita, kayaknya akan jauh dari itu semua gitu. Jadi selain menemukan diri sendiri, menemukan banyak orang baik di sekeliling, dan benar-benar difilter siapa yang sekiranya. Kalau aku tipikal yang kayak temen tuh semua seleksi alam. Mau aku merasa aku sesayang ini sama dia dari SD atau apa, tapi kalau alam udah bilang enggak ya enggak. Jadi aku sangat benar-benar memilih siapa yang bisa menjadi temanku, siapa yang cuma bisa jadi teman, siapa yang bisa jadi sahabat, siapa yang benar-benar bisa dekat sama aku, tuh aku yang pilih. Jadi sekarang udah mulai bisa nge-boundaries itu ya Kak? Bener, karena aku tuh dulu insecure banget, insecure pol. Aku udah berdamai dengan diriku sendiri karena sebenarnya belum puas. Karena dulu tuh aku kecil banget, aku
di titik 33 kilo. Oh iya. 33 Tapi kilo. sekarang oke banget loh para lovers. Karena sudah naik, sudah 43. Aku pernah di titik 33 yang kayak sekurus Cekung banget. gitu. Berarti yang ada di kamera itu udah lebih 5 kilo lebih gede kan? Biasanya Iya. kan lebih... Aduh, ada banyak banget videoku yang pakai legging yang bener-bener kayak lidi pedes. Ya Allah, itu tuh ada. Itu tuh beneran Yang ada. main delete ya Dan sekarang. iya, itu aku bener-bener nangis. Aku pernah jerawatan satu muka. Jerawatan satu, aduh, ada HP ku nggak ya? Bener-bener satu mukaku tuh full jerawat yang aku kayaknya nggak bisa deh nih. Kayak ya udah deh kayak gini aja deh muka gue gitu. Atau badanku juga kurus gak bisa naik karena aku ngerasa kayak nggak bisa naik, mau makan kayak gimana pun aku nggak bisa naik. Dan di titik bisa naik aku kayak ya Allah ternyata bisa ya gitu. Ternyata kalau yakin sama diri sendiri terus kayak konsisten, enggak gue bisa nih, gue bakalan buktiin gitu. Karena menurutku gini, stigma di Indonesia ini pasti yang cantik yang menang, itu udah pasti. Setengah dari masalah hidup manusia itu kalau cantik itu selesai. Oke, nggak cantik tapi at least ada sesuatu di dalam dirinya yang bisa bikin orang menarik dan bisa bikin orang tuh ngerasa bahwa oh segini nih value-nya gitu. Jadi itu yang selalu aku kulik. Apakah itu juga jadi salah satu kenapa sekarang Kaumi merasa emang waktunya untuk lebih self love, merawat diri gitu? Karena kan sekarang ya jujur ya walaupun aku baru lihat di layar, tapi hasilnya ya cantik gitu, auranya juga natural gitu. Jadi ya vibes-nya positif gitu. Jadi apakah itu juga salah satu caranya untuk lebih self love itu? Iya itu caranya untuk self love. Banyak caranya dan aku sangat menemukan diriku yang sekarang kayak ternyata self loveku itu dari bekerja, bagaimana bisa bikin orang ketawa. Self loveku ternyata aku lagi suka banget main golf. Aku suka banget main paddle, aku lagi suka jet ski, aku lagi suka main sampai malam sama teman-temanku. Aku lagi sukanya nge-gym. Jadi ternyata itu semua yang bikin aku tuh jadi happy. Dan menurutku kalau kita udah pede, mau orang ngomong apa juga nggak bakalan kena gitu di kita, karena kitanya udah ngerasa. Itulah balik lagi kalau kita udah ngerasa juga. Kalau kita udah ngerasa secure dan cukup, nggak akan ada rasa kosong di dalam diri kita yang bakal dicari di orang lain. Kata-katanya meaningful banget sih Kak. Para lovers itu tuh kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Umi Koeri. Asai. Oke, kayaknya ini kita makin lama kayaknya makin deep nih ngobrolnya. Cuman kayaknya waktu juga yang ngebuat kita harus berhenti di sini. Nanti jangan takut ya. Nanti kalau misalnya viral nih komen-komen, ayo Kaumi part 2 nanti kita samperin di mungkin ada gala premiernya. Oh, boleh kita main di Tambun ya kan? Nanti ngobrol-ngobrol juga fashionnya. Nanti di sini juga ada selain beauty. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Karena semua tuh pasti ada jalan keluarnya. Lihat Umi Koeri, cantik sekali dari luar dan dari dalam. Oke Kak, terakhir, kenapa para lovers harus nonton Assalamualaikum by Koeri? Selain ada Ica dan Umi Koeri yang nan rupawan ini ya. Tapi kenapa harus? Karena film ini sangat mengajarkan kita untuk bisa belajar untuk ikhlas, terus menguatkan kita yang mungkin menjadi seseorang perempuan seperti apa gitu. Terus mungkin kalau cowok-cowok yang pada nonton juga ini jadi pelajaran bagaimana cara nge-treat dan caranya menghargai seseorang perempuan seperti apa gitu. Sebenarnya ini bukan masalah gender, tapi ini masalah bagaimana kita seorang manusia bisa menghargai satu sama lain, bagaimana rasanya kehilangan itu. Orang itu harus kehilangan dulu baru bisa ngerasain rasanya ada sosoknya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi ini mungkin filmnya sangat banyak mengajarkan banyak pelajaran. Ikhlas, terus lebih dekat kepada Tuhan. Titik baliknya itu ya udah balik lagi ke Allah, balik lagi buat cerita semuanya dan pasti ada jalannya. Rayu Tuhan supaya dilancarkan semuanya. Terakhir nih Kak, penasaran kan sempat syuting di Mekah ya? Di Ka'bah? Iya, kebetulan aku enggak. Jadi yang enggak. syuting tuh Kak Michelle, Arbani, dan Bisa. Oke.
tadinya mau kepo-kepo dikit gitu. Apakah itu salah satu jalannya gitu? Kan kadang kita kan nggak tahu ya cerita semesta gitu. Iya. Tapi so far kalau dari cerita mereka tuh sangat dilancarkan ya di sana. Jadi nggak ada masalah apapun, nggak ada kendala. Kayak mereka juga umroh dulu baru syuting gitu. Jadi nyelesain ibadahnya dulu baru kerja lagi. Berarti penasaran kan para lovers mau nonton Assalamualaikum Baitullah? Jangan lupa di tanggal 17 Juli 2025 di bioskop kesayangan para lovers. Sampai jumpa.